Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, alhamdulillah kita bisa berinteraksi kembali walaupun dengan video. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menulis berita untuk media-media online, untuk medsos dan yang lain-lain. Oke, kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa sekarang ini orang sangat terfokus dengan online karena adanya wabah pandemi ini. Nah, menulis berita di media online ini itu tidak hanya untuk media yang resmi, tapi bagaimana kita menulis berita-berita dari sekeliling kita, lingkungan kita, maupun dari lembaga kita sendiri. Baik itu nanti di-upload di media sosial, instansi atau institusi maupun media sosial pribadi. Dan juga mungkin di-upload di blog kita. Nah, mungkin juga bahwa menulis berita online ini juga diperlukan bagi orang-orang yang ingin aktif di YouTube, karena bagaimanapun ada keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang diperlukan di YouTube itu, sehingga bagaimana kita menulis berita dengan baik itu sangat penting sekali. Oke, selanjutnya saudara-saudari, isi presentasi ini akan menjelaskan 12 hal, yaitu berita itu adalah apakah yang dinamakan berita, di mana tempat mendapatkan berita, inti berita seperti apa. Nanti inti berita itu kita akan terangkan tentang 5W dan 1H. Saat di lokasi apa yang dilakukan kalau kita ingin mewawancarai, menfoto dan yang lain-lain. Juga kita akan jelaskan kiat-kiat wawancara. Juga inti menulis berita itu seperti apa. Nah, dengan penjelasan ini tadi, inti menulis berita, kita akan lebih mudah bagaimana untuk menulis berita yang lebih baik. Lalu yang ke-8, apakah harus urut menulisnya? Anda datang di lapangan, di lokasi yang Anda liput, lalu kemudian urut gitu. Nah, tentu tidak seperti itu. Nanti akan coba kita jelaskan juga. Ini ada contoh berita, lalu ada standar kalimat efektif untuk penulisan berita, tentu yang pendek-pendek, yang tidak panjang-panjang, tidak perlu kutipan yang jelimet seperti di skripsi maupun di tesis maupun di makalah-makalah ilmiah. Nah, ini kode etiknya jurnalistik profesional. Kita harus melakukan apa agar tidak salah secara hukum, agar tidak dituntut secara hukum. Oke, saudara-saudari, yang pertama, berita itu adalah sesuatu yang tidak biasanya. Artinya kalau kita ada sesuatu kejadian di mana kejadian itu seperti biasa, angin berhembus biasa, matahari bersinar seperti biasa, maka itu tidak bisa dijadikan berita. Berita juga bisa hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, umpamanya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, tentang corona ini, tentang new normal, tentang pembukaan pariwisata dan lain-lain. Juga bisa menjadi berita itu kalau lucu atau viral. Nah, hari-hari ini yang lucu dan viral itu adalah tentang telepon. Oke, yang keempat yang bisa dijadikan berita itu artis atau pejabat. Tentu juga tokoh-tokoh yang lain, seperti ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan yang lain-lain. Yang lima yang bisa dijadikan berita umpamanya di saat ini adalah dibutuhkan saat itu. Nah, kita menemui satu krisis tertentu, air di Gunung Kidul umpamanya. Nah, itu dibutuhkan air pada saat itu, mungkin perlu diberitakan. Atau bisa jadi berita kalau itu menjawab penasaran. Juga kalau ada kecelakaan, kriminalitas gitu. Nah, atau ada sesuatu yang ingin kita beritakan agar jadi seperti nomor 1 sampai 8. Mungkin ada sesuatu hal yang biasa, tetapi itu penting untuk diangkat menjadi luar biasa. Contoh, banyak orang miskin di sekeliling kita yang membutuhkan makanan, itu kan biasa.
Tetapi kita ingin memberitakannya agar menjadi tidak biasa. Karena sebetulnya orang miskin itu perlu diperhatikan. Nah, ini peran penting media itu, saudara-saudari, adalah untuk mengangkat yang orang biasanya menganggap itu hal yang wajar-wajar saja, tapi itu sebetulnya tidak wajar. Nah, ya contohnya lagi tentang kebiasaan orang untuk menggunakan internet dengan berlebihan. Bagi banyak orang, apalagi masa-masa seperti ini, itu mungkin biasa, tapi itu sebetulnya sungguh tidak biasa sebetulnya, karena orang itu dimensi atau aspek-aspek yang dibutuhkan seseorang tidak hanya online tapi banyak hal. Nah, contohnya umpamanya satu pergaulan ke lingkungan harus disediakan. Oke, seperti itu. Ini yang dimaksud diberitakan agar jadi seperti nomor 1 sampai 8. Atau ada hal yang lain, kita ingin mencoba ada orang yang baik yang tidak didengar oleh orang lain, padahal petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya atau kritikan-kritikannya bagus, itu perlu diberitakan. Nah, ya mungkin dia akan menjadi artis atau pejabat baru dan yang lain-lain. Oke, saudara-saudari, selanjutnya akan kita coba berlanjut pada poin berikutnya tentang di mana cara mendapatkan berita. Berita-berita seperti ini bisa kita dapatkan dari mana sih? Mendapatkan berita itu yang pertama bisa diantaranya di kantor pemerintahan atau badan seperti BNPB atau seperti BPJS dan yang lain-lain, itu maksudnya pemerintahan. Memang di pemerintahan saat ini sudah banyak media-media resmi mereka. Namun kita juga perlu melihat sesuatu yang mungkin itu tidak banyak diungkap, sehingga itu menjadi perhatian bersama untuk kebaikan dan kemaslahatan umat atau masyarakat atau rakyat. Oke, selain di kantor pemerintahan atau badan-badan pemerintah, itu bisa dilakukan, dicari juga berita itu di DPR, DPRD, DPD, maupun juga tempat-tempat aktivitas ekonomi, pasar, mal, tempat pertanian, peternakan, tempat pariwisata, lalu sekolah, perguruan tinggi, kantor polisi, kantor partai, kantor ormas, atau aktivitas keagamaan. Ada juga mungkin di tempat kejadian perkara, umpamanya karena ada kecelakaan atau pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Ada juga online dikombinasi dengan wawancara tokoh. Ini harus hati-hati yang ke-9 ini. Bagaimanapun kalau kita mengambil berita dari online, umpamanya dari webinar, itu juga harus ada dikonfirmasi dengan langsung ke pesertanya maupun tokoh-tokoh narasumbernya atau pihak-pihak lain yang bisa diambil beritanya. Oke, saudara-saudari, kita lanjut pada kalau kita sudah di lokasi, sudah menentukan tempatnya juga, lalu kemudian berita apa yang kita ambil, lalu kita menuliskan berita itu. Nah, untuk menulis sebuah berita, inti berita itu ada 6, yaitu 5W dan 1H. Nah, karena kita akan mengabarkan 5W 1H ini, maka di lokasi kita juga harus cermat untuk mendapatkan paling tidak 5W 1H. 5W 1H itu dengan turunannya. Nah, 5W 1H itu what, where, when, who, why, and how. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu inti berita seperti ini. Kita harus cermat di lokasi, juga harus mendapatkan ini paling tidak. Dan juga di lokasi kita perlu mengembangkannya. Ada apa, terus apa lagi. Jangan hanya mengambil ada apa cuma satu. Ada apa, berita itu kok cuma satu. Diteruskan ada apa lagi gitu kan. Lalu kita harus mencatat di mana terjadinya, kapan terjadinya, jangan sampai salah, agar tidak dianggap bahwa berita kita itu adalah berita yang bohong atau berita yang kurang bermutu. Lalu siapa saja yang melakukan? Nah, ini bisa banyak, bisa pejabatnya, bisa ada pejabat, ada tokoh. Kalau di seminar ada narasumber, lalu kemudian ada narasumber jenis pemerintah, narasumber jenis tokoh, narasumber jenis praktisi. Nah, itu harus didapatkan.
Yang kelima, mengapa mereka melakukannya? Mengapa kok ada kejadian itu, ada acara itu, ada peristiwa itu? Mengapa? Mengapa kok kalau ada umpamanya di kantor pemerintahan, mengapa di hari itu? Seperti gambar ini ada demo di kelurahan. Mengapa kok hari itu? Mengapa kok di situ? Itu dicari alasannya. Nah, bagaimana terjadinya, bagaimana kelanjutannya, itu dicari agar berita kita itu lengkap, selengkap-lengkapnya, walaupun kita juga mengetahui bahwa untuk memberitakan sesuatu tidak pernah utuh, seutuh-utuhnya kalau orang mengalami langsung. Nah, yang perlu diperhatikan harus ada wawancaranya. Nah, kalau wawancaranya dari dua belah pihak atau lebih, umpamanya kalau demo ini, maka kita harus wawancara pejabatnya, wawancara yang demo gitu. Syukur-syukur yang wawancara kita dapat mewawancara yang demo itu adalah pimpinannya. Berikutnya, kalau harus ada wawancara dari dua pihak atau lebih, apa yang perlu kita lakukan? Kita persiapkan untuk wawancara. Yang wawancara itu, kiat wawancara ada dua, wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung yaitu dengan cara bertatap muka langsung dengan narasumbernya, dengan orang yang kita wawancarai. Wawancara tidak langsung itu dapat dilakukan melalui telepon, chatting, lewat media sosial, WA, IG, Zoom, dan atau mengirimkan email dan lain-lain bisa. Nah, artinya tidak langsung itu bisa menggunakan media apa saja. Kiat wawancara itu ada 6. Yang pertama, persiapkan pertanyaan sebagai pedoman. Nah, sebelum wawancara kalau bisa kita mempersiapkannya. Mungkin kita mencoba mencari berita-berita yang terkait dengan hal itu, sehingga kemudian kita lebih kaya pertanyaannya nanti. Saat wawancara, hindari bertanya dengan jawabannya yang hanya ya, tidak, benar, atau salah. Gunakan kata tanya kenapa, bagaimana, alasannya apa, mengapa kok yang terlibat itu. Ini mengapa kok seperti itu, agar kita mendapatkan data yang banyak. Kalau data itu banyak, walaupun nanti berlebih bisa dibuang, tapi kalau kurang susah. Nah, kita kalau kurang ngambil di mana? Nah, lebih baik pertanyaannya banyak. Nah, kalau memang itu adalah sebuah wawancara yang singkat, yang tidak bisa lama, maka harus dicari pertanyaan-pertanyaan yang to the point, dan kemudian jawabannya bisa banyak. Oke, yang ketiga, ikuti alur pembicaraan narasumber apabila wawancara langsung. Ini kalau kita wawancara umpamanya dengan seorang tokoh gitu ya. Kita mungkin perlu untuk membuat janjian dengan mereka. Kita bisa untuk wawancara dengan Bapak, untuk melalui humasnya atau sekretarisnya dan yang lain-lain. Yang keempat, izin terlebih dahulu kalau mau merekam atau foto. Boleh saya rekam, boleh saya foto, bahkan kalau dipandang privasi atau membahayakan narasumber, tanyakan apakah namanya disebut secara jelas atau samaran saja. Yang keenam, kalau ditulis secara jelas identitas, catat nama jabatan, jangan sampai salah saat menuliskannya. Umpamanya Purnomo jadi Pornomo, itu kan itu yang bersangkutan nanti walaupun tidak disampaikan ke kita, paling tidak itu menunjukkan bahwa kita kurang cermat, media kita kurang cermat. Oke, berikutnya, setelah wawancara di lokasi kita sudah mendapatkan sumber-sumber itu, lalu kita bagaimana menuliskannya. Sesungguhnya saudara-saudari, inti menulis itu adalah seperti memberikan kabar biasa kita ngobrol, tapi yang ini dengan tulisan karena menulis. Jangan sampai kita memberikan kabar dengan tulisan membuat orang malah pusing. Apa maksudnya? Atau orang malah bingung, bertanya-tanya apa itu, atau memikirkan yang nggak jelas, kok nggak jelas ya. Nah, bagaimana agar tulisan kita itu dari orang yang pusing seperti ini, bingung seperti ini, bisa menjadi paham. Orang yang masih banyak pertanyaan bisa paham. Orang yang merenung berpikir apa maksud berita ini bisa menjadi paham. Nah, umpamanya kalau kita ngobrol, sebetulnya kita kan sering ngobrol itu dengan lancar gitu. Nah, ngobrol dengan lancar itu kemudian diubah untuk bagaimana menjadi tulisan. Ya hanya itu, hanya seperti itu. Apalagi saat ini orang sudah berlatih menulis di WA, di SMS, di media sosial. Nah, mungkin kali ini kebanyakan orang tidak terlalu sulit untuk menulis. Tapi apakah betul seperti itu? Pengalaman saya melihat bahkan orang yang sudah menulis skripsi pun dan lulus itu belum tentu bisa menulis berita dengan kalimat-kalimat efektif yang baik. Nah,
Jadi itu memang harus dipelajari dengan baik. Oke, selanjutnya saudara-saudari, kalau kita menulis, apakah menulis itu harus urut menulisnya? Umpamanya saya pertama kali datang melihat banyak gitu, apakah banyak poster, banyak orang itu, apakah seperti itu? Nah, intinya bagaimana kita menuangkannya menjadi sebuah berita, itu adalah bagaimana kita membuat satu kata-kata, satu kalimat untuk 100 kata pertama ini yang efektif. Karena sekarang itu berita juga melimpah, sehingga orang seringkali membaca sebuah berita itu hanya 100 kata pertama. Oleh karena itu kita harus betul-betul efektif di sini. Kalau perlu yang 5W 1H itu sudah tertuang di sini. Sajikan inti kejadiannya, baru lain-lainnya. Yang kurang pokok-pokok itu di belakang. Sertai dengan foto atau video. Kalau menulis berita seperti itu, sertai dengan foto atau video. Videonya bisa kita upload di YouTube. Lalu kemudian linknya kita sampaikan kepada yang lain. Begitu. Kita masukkan di badan berita itu. Oke, syukur-syukur kita mempunyai satu website media yang sudah langsung bisa di situ keluar videonya. Oke, saudara-saudari, contoh tidak urut, contohnya seperti ini. SPB Puluhan Hansip geruduk kantor kelurahan Kauman. Ini ada di Madiun, Jatim Times. Ini yang saya kutip karena ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, tidak hanya mahasiswa-mahasiswa saya yang mau magang ataupun alumni-alumni dari tempat saya maupun kolega-kolega saya, tapi bisa bermanfaat untuk siapa saja. Ini contoh berita yang nanti bisa Anda cek berita ini di alamat ini, insya Allah, atau berita-berita di media-media yang lain. Oke, intinya bagaimana menulis berita itu adalah bagaimana menulis kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif terdiri dari kata-kata yang baku, lalu kemudian kalimat itu kita rangkai menjadi alinea. Nah, di media-media sekarang itu menulis, usahakan satu kalimat itu tidak lebih dari 10 kata. Satu alinea tidak lebih dari 3 kalimat. Itu yang paling penting. Oleh karenanya diperlukan yang pertama to the point. Jangan lupa kalau menulis kalimat ada subjek, predikat, objek. Biasanya kita singkat dengan SPO. Nah, tambahkan keterangan bila diperlukan. Yang keempat, tambahkan keterangan itu umpamanya dalam kalimat perlu ada penjelasan-penjelasan, ditambahkan. Tapi yang inti adalah tetap subjek, predikat, objek. Sebagai contoh, subjeknya Budi. Budi predikatnya atau kata kerjanya adalah Budi berangkat, objeknya adalah ke kantor. Nah, Budi berangkat ke kantor untuk mencari temannya. Nah, ini adalah kalimat yang efektif. Jangan berputar-putar. Budi berangkat ke kantor untuk mencari temannya yang sudah lama tidak pernah ketemu. Yang keempat, gunakan bahasa baku, bukan bahasa-bahasa gaul. Ya, ini gak mudah zaman sekarang, tidak perlu kita bawa kamus, tapi cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Nah, jangan gunakan kata ilmiah atau asing kalau ada kata Indonesianya, karena ini berita, bukan jurnal ilmiah. Oke. Yang kelima, usahakan maksimal dalam satu kalimat itu 10 kata, satu alinea maksimal 3 kalimat. Gunakan tanda baca yang jelas. Contoh untuk melihat tanda-tanda baca itu di tulisan-tulisan yang sudah ada. Kalau titik-titik, jangan koma. Kalau waktunya koma, titik koma, jangan titik 2. Gitu. Jangan sampai juga membubuhkan titik di akhir kalimat-kalimat kita. Jangan sampai antar kalimat itu nyambung terus tidak ada titiknya. Itu akan orang sulit memahaminya. Oke, trik yang lain untuk membuat standar menulis kalimat yang efektif itu adalah rasakan dan pastikan pembaca dapat memahami. Anda bayangkan orang yang membaca itu bisa memahami.
Itu kalau kita rasanya itu ada sesuatu yang kurang pas, maka orang lain apalagi pasti kurang pas. Nah, oke, itu kita bisa gunakan rasa kita. Kalau rasa kita itu membaca sudah terasa mengalir, enak, bisa dipaham, nah orang lain akan bisa memahaminya juga. Nah, yang kedelapan, mengalir antar kalimat dan antar alenia. Jangan sampai kalimat itu antara satu dengan yang lain tidak nyambung. Kalimat satu dengan kalimat yang lain itu adalah menjelaskan dan menjelaskan, sehingga jadi satu alinea, itu menjadi satu pokok bahasan, pokok sub pokok bahasan dari bahasan besar dari berita itu. Yang kesembilan, keseluruhan berita mengalir seperti aliran air. Jangan air yang terhambat, tapi air yang mengalir lancar. Nah, seperti itu, sehingga sampai tujuan. Intinya seperti itu. Gunakan rasa kita, rasa baca kita itu digunakan. Yang ke-10, gunakan kutipan narasumber untuk hal-hal yang penting. Kutipan itu tanda kutip. Umpamanya Bapak Purnomo mengungkapkan bahwa saat ini penting sekali untuk memakai masker. Nah, begitu di koma tanda petik, begitu Pak Purnomo mengingatkan, umpamanya seperti itu. Ini standar kalimat-kalimat seperti itu. Berlatih dan dibaca. Mungkin untuk awal-awal Anda menulis berita itu perlu waktu sehari, hanya satu berita, tapi itu lebih baik untuk belajar. Nah, nanti kalau memang tulisan Anda itu sudah masuk, lalu kemudian dipublish, tulisan asli Anda samakan dengan yang sudah dipublish. Karena yang sudah dipublish itu biasanya sudah kena ada editan dari redaktur, dari redaksi. Nah, bisa jadi tulisan Anda itu jelek, tapi karena penting oleh redaksi itu diubah sedemikian rupa sehingga menjadi bagus. Nah, Anda lihat tulisan Anda yang awal itu agar bisa mengambil pelajaran. Oh, saya salah di sini, dibenarkan redaksi seperti ini. Sehingga lambat laun akan bisa berkembang dengan baik. Menulis berita itu ada teman di grup Jatim Times itu bisa menulis satu hari 5 berita. Luar biasa. Oke, saudara-saudari, kita lanjutkan. Bagaimana dengan foto? Kalau foto, berikan foto yang jelas, jangan kabur, tidak ada maknanya. Seperti ini kan ada maknanya, ini ada gambar-gambar, ada orang demo gitu kan. Ada tempelan-tempelan ini, bahasa yang kurang bagus seperti ini. Ini kan tidak wajar, tidak biasa. Apalagi orang Jawa mengucapkan seperti ini. Nah, usahakan cari foto yang dapat mewakili hal-hal pokok dari isi berita. Usahakan pas waktu di lokasi, di lapangan, Anda memfoto banyak, tidak hanya satu, sehingga Anda punya pilihan nantinya. Bisa ditampilkan 2, 3 gitu. Atau kalau memang redaksi hanya mengambil satu, itu foto yang terbaik. Jangan merekayasa foto. Kalau foto bukan milik wartawan, milik diambil sendiri oleh wartawan, jurnalis, tulis sumbernya seperti nanti saya kasih kasih contoh. Nah, beri keterangan pada foto atau caption ini. Anggota Linmas tempel tuntutan pencairan honor PSBB di pintu pagar kelurahan Kauman. Nah, kasih keterangan Selasa gitu kan. Ini yang utuh. Oke, saudara-saudari, kita lanjut. Kode etik atau bagaimana sih yang dianggap sebagai jurnalis profesional itu. Jurnalis profesional itu yang kita ambil datanya tahu bahwa kita itu wartawan. Ya, kadang tidak harus menunjukkan identitas dengan sengaja, bisa kita pasang dengan digantung di dada maupun kita tempel di saku kita gitu kan. Menghormati hak privasi orang. Hak privasi itu umpamanya kalau memang orang itu tidak mau diwawancara, ya sudah gitu kan, tidak boleh kita paksa. Kalau dia ingin bahwa nanti kalau wawancaranya besok aja, ya itu kita nggak boleh memaksa juga, itu privasi orang. Yang ketiga, tidak menyuap, kita suap agar dia mau, itu tidak boleh. Yang keempat, menghasilkan berita yang faktual, jelas sumbernya. Jelas faktual itu yang bukan berita lama,
jelas sumbernya, itu umpamanya ini berita sumbernya dari kantor dan yang bicara adalah bupati, seperti itu. Yang kelima, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto di suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Jangan hanya satu pihak saja. Umpamanya kalau ada orang demo, lalu kemudian demo saja yang didukung. Tapi bagaimana hak jawab dari sumber yang lain? Yang keenam, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. Ini umpamanya kalau ada darah banyak berceceran, ya tidak usah ditampilkan. Oke, foto-foto yang seperti itu dikoleksi saja pribadi, ya. Yang dimunculkan itu yang wajar, yang tidak sampai ada darah, maupun apalagi kalau ada pemotongan, penyembelihan, itu pun tidak boleh kita digoroknya, itu tidak boleh kita penyembelihan hewan korban digoroknya itu lalu kemudian kita rekam, dan itu menyalahi kode etik. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Umpamanya kita bisa mencari narasumber-narasumber dengan cara investigatif, yang kadang dengan meletakkan kamera tersembunyi dan yang lain-lain. Ya tentu tidak menunjukkan identitas diri kita, gitu. Tapi itu untuk kepentingan publik. Umpamanya ada korupsi, gitu. Nah, kita bisa mengejarnya dengan cara investigatif juga, namun harus dipertimbangkan keamanannya. Yang berikutnya, wartawan tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Yang ke-10, tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Ya, anak ini batasnya adalah 17. Oleh karenanya seringkali kita temukan di berita-berita dengan menyebut hanya inisial, bahkan diganti namanya mawar dan yang lain-lain seperti itu. Oke, sudah lengkap apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses dan bisa menjadi jurnalis profesional. Selamat belajar, mengembangkan diri lebih baik lagi. Semoga sukses dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah banyak yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu hal lagi yang paling penting kita itu adalah berikhtiar. Menulis itu juga berikhtiar. Bagaimana juga upaya-upaya kita adalah merupakan ikhtiar-ikhtiar yang itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang baik. Oleh karenanya di tengah ikhtiar itu jangan lupa untuk selalu berdoa juga, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.